Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Pagi ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana mengolah data untuk dijadikan bahan penelitian Bapak Ibu, khususnya untuk data-data keuangan seperti rasio, kemudian data-data keuangan lainnya. Bagaimana mencari ROA, mencari DER, kemudian mencari CAR-nya industri perbankan. Dan di sini saya akan memberikan tutorial juga bagaimana mencari data di IDX dan data di OJK untuk menjadikan sumber data untuk olah data Bapak Ibu semuanya. Oke, caranya cukup mudah. Tapi sebelumnya nggak usah tegang-tegang, saya udah siapin kopi. Mari kita kopi dulu sebelum kita mulai tutorial kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan memberikan tutorial data rasio keuangan, yaitu mengenai bagaimana menghitung ROA, debt to equity ratio, kemudian biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO, kemudian total asset turnover, kemudian good corporate governance atau GCG. Kemudian ada dummy-nya juga, bagaimana mencari dummy, fintech adoption, kemudian capital advance ratio atau CAR atau kecukupan modal, dan lain-lain yang akan saya infokan buat Bapak Ibu semuanya. Ini di industri perbankan yang ada di Persero ya. Nah, ini dasarnya saya dari penelitian internal hibah internal dari Universitas Pamulang. Saya mengambil judul dampak pandemi COVID-19 dan fintech adoption pada kinerja perusahaan di perusahaan perbankan yang ada di Indonesia, khususnya BUMN. Nah, kerangka berpikirnya seperti ini, yaitu variabel dependennya fintech adoption. Ini macam-macam, ada 8 variabel ya, yaitu mobile banking, internet banking, phone banking. Kemudian untuk variabel dummy-nya yaitu COVID. Kemudian variabel moderating yaitu kecukupan modal atau CAR. Kemudian kinerja usaha perusahaannya itu ROA. Nah, caranya saya biasanya membuat data seperti ini, yaitu pertama nomor, nama bank, kemudian tahun. Ini untuk memudahkan masuk ke olah statistik dengan menggunakan EViews. Nah, ini memudahkan. Jadi caranya seperti ini, dibuat ketiga BRI, kemudian keempat BTN dan sebagainya. Karena perbankan pemerintah itu hanya 4, saya buat 4 sebagai contoh aja, sampel untuk panel data seperti ini. Nah, data-data yang ingin saya masukkan sebenarnya sudah saya masukkan, tinggal tambahan saja. Ini COVID-nya menggunakan dummy, kemudian good governance dengan komposit. Nah, ini fintech adoption-nya dengan dummy ya, tahun berapa adanya, kemudian dari tahun berapa, contohnya ATM-nya, POS-nya, kemudian SMS menggunakan tahun berapa. Bila mana sudah ada, saya kasih nilai 1, bila mana belum, kasih 0 atau 0. Sehingga dijumlahkan dengan 8 variabel ini, paling tertinggi 8 dan paling terendah ya 0. Kebetulan di sini untuk hal-hal lain seperti SMS dan sebagainya ada. Nah, langkah selanjutnya saya tinggal hanya menambahkan saja, hanya untuk pembelajaran Bapak Ibu, tinggal di tahun 2021 dan 2021, supaya caranya Bapak Ibu lebih ini. Kalau semuanya ditampilkan, waktunya tidak memungkinkan. Pertama, saya mengambil data dari IDX ini. IDX ini lagi perubahan sistem ya Bapak Ibu. Jadi ini yang lama di old IDX, kemudian ini yang baru idx.co.id, dan tampilannya berubah ya Bapak Ibu, seperti ini modelnya, pengaturan tentang BBI. Nah, cara untuk mencari data
yaitu seperti biasa ya di perusahaan tercatat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masuk ke laporan keuangan dan tahunan. Nah, ini yang saya tunjukin di sini mencarinya. Kemudian Bapak Ibu langsung pilih laporan keuangan saham. Nah, ini karena 2022 ini belum ada laporannya, saya mengambil di 2021 saja, cari tahunan. Dan pastikan saya biasanya meneliti di laporan keuangan yang sudah teraudit. Jadi saya nyari datanya, data teraudit biasanya. Kemudian pilih cari perusahaan kayak tadi BTN ya. Cari BTN, yaitu kodenya BBTN. Nah, ini tinggal klik saja, sudah tahunnya, kemudian tampilkan. Nah, ini dicari ya, ini sudah masuk, nah sudah teraudit. Ya, saya cari yang laporan teraudit. Yang saya pastikan laporan teraudit. Nah, laporan teraudit ini kalau di sini, nah ini di Bingwal 31 Desember 31. Saya sudah revisi. Nah, saya download seperti ini. Kemudian saya simpan di file yang sebelumnya sudah ada. Saya buat file biasa satu folder khusus laporan keuangan. Kalau BTN saya folder khusus di BTN disimpannya. Nah, ini tampilan yang sudah teraudit ya. Nah, saya taruh di sini karena sebelumnya sudah dirapikan. Saya biasanya merapikan seperti ini, namanya diganti sehingga tertata dari 2021, 2019, 18, 16, 14, 12, hanya untuk merapikan saja file-file atau data-data. Nah, seperti ini biasanya saya buat ya untuk merapikan. Jadi diganti lagi file yang ada dengan nama baru supaya lebih rapi saja. Fungsinya itu. Kemudian sudah itu ada cara lain lagi Bapak Ibu. Biasanya saya ngambil di OJK ya. Kalau tadi di IDX, di OJK yaitu carinya di perusahaan atau di perbankan ya, khusus perbankan. Tinggal laporan publikasi, dicari di laporan publikasi seperti ini. Nah, biasanya keluar, nah seperti ini ya, keluar bank umum konvensional. Nah, saya cari laporan keuangannya di sini, bisa juga, tapi di sini untuk laporan keuangannya biasanya laporan yang langsung dari perusahaan, tidak teraudit. Jadi kalau saya sarankan lebih baik dari IDX karena laporannya teraudit ya. Nah, karena saya meneliti tentang Bank Persero, saya klik Bank Persero. Di sini sebenarnya ada 5 bank Persero itu, tambah satu lagi bank ekspor impor. Cuma bank ekspor import ini tidak lengkap laporan keuangannya karena baru ya, istilahnya terdaftar. Nah, ini saya cari di sini di rasio keuangannya untuk memudahkan saja. Semua laporan keuangan juga ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu bila mana ingin memudahkan untuk mencari LDR, CAR, kemudian ROA, ROE yang sudah jadi, yang sudah dibuatkan oleh OJK. Nah, di sini mencarinya ya semua lengkap di sini. Tinggal Bapak Ibu pindahkan saja. Tapi kalau meneliti Bapak Ibu saya sarankan diolah datanya terlebih dahulu, supaya dalam pengujian bisa menjawab ya. Nah, seperti ini kita unduh saja. Sudah dapat, kita unduh seperti ini. Ya, sudah terlihat semuanya udah oke. Kita tinggal pindahin tahunnya. Kalau mencari data lain lagi, tinggal perhitungan rasio keuangan seperti ini. Tinggal tampilkan. Nah, untuk 2019-nya. Dan seterusnya seperti ini karena ini per tahun ya. Bukan ini, ada per tahun, triwulan, datanya yang ada ini yang jelas data laporan keuangannya langsung dari perusahaan. Tidak teraudit biasanya yang ada di OJK ini. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kemudian kita buka untuk menambah data saja. Nah, saya biasanya di laporan yang teraudit supaya menjaga peneliti juga dari dampak hukum ya. Kalau teraudit kan minimal penanggung jawab laporan keuangannya ada di auditor. Ya, kita mencarinya teraudit saja seperti ini.
Nah, pertama yang saya lakukan adalah mencari sumber data dari laporan keuangan seperti ini. Kemudian di sini mencari ROA ya. ROA ini adalah laba bersih. Ya, biasanya saya menggunakan dengan IAT, earning after tax. Jadi laba bersih tahun berjalan biasanya saya masukkan untuk ininya EAT. ROA sendiri didapat atau rasio yang digunakan yaitu dengan perkiraan IAT dibagi dengan total aset ya. Nah, saya ambil tahun berjalan, copy, tinggal pastikan saja sebenarnya ke tahun yang ini. Jadi saya biasanya dengan sistem jendela seperti ini, memudahkan kiri olah datanya, kanan laporan keuangannya. Jadi tinggal copy saja, kemudian tinggal paste. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam meneliti ya, dalam mengolah data seperti ini. Nah, kalau standarnya belum sesuai ya kita hapus titiknya. Nah, gambarannya sepertinya tinggal masukin aja sekarang, cari total aset. Total aset ini saya cari di laporan keuangan khususnya neraca ya. Tinggal ambil saja karena total aset ini paling mudah ngambil datanya ya, tinggal ambil atau di total asetnya langsung seperti, karena sifat neraca itu balance ya, baik itu aset maupun pasipa ya, aktiva maupun pasipa balance ya, tinggal cari aja di total aset. Nah, seperti ini untuk tahun 2000-nya tinggal copy, kemudian tinggal pastikan saja ya, karena sebelumnya sistemnya sudah saya buat, tinggal kalau ini tinggal langsung jadi ini ya, 0 istilah 4% seperti ini udah jadi karena sudah saya buat sistemnya dari. Nah, kemudian cari DER sekarang, debt to equity ratio untuk mencari struktur modal. Ini hanya tambahan saja. Sebenarnya judul penelitiannya tidak masuk ke dalam DER, ini tidak masuk, ini hanya untuk mencari cara mencari rasio ya, cara mencari rasio, mengolah rasio. Nah, seperti ini total utang. Jadi total utang kalau di laporan keuangan ada total liabilities ya, tinggal ambil, tinggal pastikan saja seperti ini. Kemudian selanjutnya total modal. Modal itu equity ya, di laporan keuangan total ekuitas namanya, tinggal copy saja 2021-nya, tinggal pastikan lagi seperti ini. Tinggal pastikan seperti ini, kemudian ambil lagi 2020-nya, kemudian pastikan kembali seperti ini. Ya, tinggal pastikan kembali. Nah, karena sudah jadi sistemnya, sudah jadi. Kemudian cari BOPO. BOPO ini beban operasional dan pendapatan operasional. Yang mudah saya biasanya cari pendapatan dulu, karena pendapatan operasional ini sudah ada di laporan keuangan ya. Nah, tinggal pendapatannya seperti ini. Ini laba operasional sudah ada. Kemudian saya ambil di laba operasional di bagian laporan laba rugi ya, Bapak Ibu, bukan di neraca. Ini adanya di laba rugi, tinggal pastikan saja seperti ini ya. Begitu juga tahun 2020-nya, tinggal copy pastikan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk beban operasionalnya tinggal ambil. Biasanya beban operasional ini dari biaya-biaya operasional ini ada banyak. Terus karena banyak, saya ambil dulu saja seperti ini. Beban operasional lainnya dulu yang dekat dengan laba operasional, kemudian ditambah lagi dengan beban operasional bunga dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Saya ambil lagi, tinggal tambahkan lagi, tinggal tambah aja plus dengan bunga. Nah, tinggal pastikan, tinggal hapus-hapus saja seperti ini. Jadi sudah menghitung sendiri ya. Jadi plus ditambah. Nah, tinggal menghitung sendiri, tinggal di sini dikasih sama dengan saja sudah cukup. Jadi udah jadi nih. Tinggal yang 2021-nya. Oke, seperti ini. Tinggal pastikan. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal sama seperti ini prosesnya, seperti tadi ya prosesnya.
tinggal hapus-hapus saja. Tinggal paste sehingga dia ngitung sendiri kalau sudah sesuai. Sekarang bopoknya sudah jadi ya, udah oke. Nah, kemudian cari total aset turnover, perputaran aset. Nah, yang belum masuk karena tadi total aset sudah ada, tinggal ambil saja. Kemudian tinggal penjualan ini ya laba kotor ya, ini termasuk penjualannya laba kotor, berarti saya ambil laba sebelum beban pajak lah ya. Jadi saya ambil aja, tinggal paste karena perusahaan perbankan ini jasa bukan penjualan, jadinya laba saja yang saya ambil ya. Udah semuanya resiko bisnis sudah ada, udah masuk ya, karena saya copy paste. Nah ini untuk Fintech Adoption dan COVID ini menggunakan dummy ya. Dummy Bapak Ibu, COVID dummy juga tanggal di tahun berapa saya masukin ini di tahun 2019 sampai 2001. Kemudian untuk Fintech Adoption-nya ya berdasarkan data perusahaan kapan adanya. Saya kalau ada dikasih nilai 1, kalau tidak ada kasih 0. Kemudian dijumlah. Nah, ini saya selanjutnya bagaimana mencari kecukupan modal atau CAR ya, Capital Audience Ratio. Ya, untuk mendapatkan kecukupan modal, Bapak Ibu di laporan keuangan nggak ada ya. Biasanya di data lainnya saya biasanya dicari dulu seperti ini. Buat yang jarang ada di laporan keuangan itu ATMR, karena salah satu pembagi dari CAR itu adalah ATMR, aset tertimbangnya. Nah, saya klik aja ATMR, biasanya udah mendekati nih kalau sudah seperti ini nih. ATMR diklik saja, di enter. Nah, baru kelihatan nih ada ATMR-nya. Ya, seperti ini. Ini ada modalnya. Ya, modal dibagi dengan ATMR. Nah, ini ATMR-nya nih. Ya, total ATMR dan total modal. Saya ambil total modal dan total ATMR-nya saja. Nah, ini total modalnya saya ambil, copy saja seperti ini. Ya, tinggal masukkan di 2021. Ya, diperbaiki seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal masuk, udah jadi. Kemudian tahun 2020-nya saya ambil, copy seperti ini. Tinggal pastekan seperti ini. Nah, sudah jadi, sudah masuk ya data untuk total modal untuk bahan ATMR ya, karena ini sudah ada catatannya oleh laporan keuangan, sudah ada yang dibuat oleh editornya. Kemudian kami lagi di sini total ATMR-nya saya ambil untuk 2021. Nah, seperti ini. Kemudian 2020-nya saya ambil juga, tinggal pastikan saja seperti ini. Ya. Oke, nah tinggal copy saja rumusannya, karena ini sudah jadi ya, tinggal copy saja sudah ketahuan. Tinggal rapihin ya seperti ini. Ya. Sebenarnya cukup mudah ya Bapak Ibu, dibuat formatnya seperti ini. Kenapa buat format untuk Excel seperti ini? Untuk memudahkan olah data ini ke olah statistik dan EViews ya. Karena EViews ini biasanya turun ke bawah untuk ini. Kemudian selanjutnya saya mencari LDR ya, kredit bermasalahnya. Nah, ini kredit bermasalah ini terlihat nih datanya. Tinggal cari aja kredit bermasalah gitu atau LDR. Nah, di ini atau NPL. Biasanya saya klik NPL, keluar nih kredit bermasalahnya. Tinggal copy saja nih yang bermasalahnya. Ya, tinggal pastikan di sini. Ya, untuk 2021-nya seperti ini. Nah, ya. Kemudian 2020-nya saya ambil data kredit bermasalahnya. Ini data kredit masalah ini dari data ini ya.
data laporan keuangan juga, tapi bukan di laporan keuangan, melainkan laporan auditor ya. Auditor dalam mengaudit. Kemudian total kredit yang diberikan berapa, tinggal copy pak seperti ini ya, tinggal copy lagi, ambil. Nah, prinsipnya seperti itu ya Bapak Ibu, mudah sebenarnya untuk mengolah rasio dan sebagainya, tinggal copy saja karena ini sudah sistemnya sudah buat, tinggal saya copy saja seperti ini. Nah, udah terlalu, oh ini terlalu besar ya, oh ternyata salah, seharusnya yang totalnya, jangan, bukan yang ininya, yang totalnya seperti ini. Nah, kalau totalnya terlihat ada perbedaan, nggak mungkin sampai 200%, nih 3,6 ya, ternyata NPL-nya 3,6, nggak mungkin NPL sampai 200%, makanya diperbaiki seperti ini. Nah ya, sekarang sudah jelas bahwa NPL-nya 4,13 dan 3,64. Nah, prosesnya untuk mendapatkan olah data seperti ini. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya hanya COVID-19, Fintech Adoption, sama kinerja serta kecukupan modal. Jadi ada 4 variabel. Jadi dari yang dibuat tadi saya hanya memakai yang 4 variabel saja. Jadi yang lebihnya saya tutup saja, nggak perlu dibuang untuk bahan penelitian nanti ya. Ini hanya untuk pembelajaran Bapak Ibu saja. Jadi untuk penelitian saya sebenarnya hanya 4 variabel ini yang digunakan. COVID, kinerja, ROA, with governance juga tidak diperlukan, yaitu seperti ini, hanya 4 variabel. Fintech adoption, kecukupan modal, COVID, dan ROA saja yang akan dimasukkan ke dalam data EVIUS atau ke dalam olah statistik dengan menggunakan EVIUS untuk data panel. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.